Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan, ekspedisi, dan berbagai peristiwa yang terjadi di antara Perang Uhud dan Muraisi. 1. Perang Hamra al-Asad. Kaum musyrikin berfikir untuk menyerang kembali kaum muslimin dan segera menumpas habis mereka. Ketika mengetahui niatan ini, Rasulullah SAW langsung mengajak kaum muslimin untuk keluar menghadang serangan mereka. Namun beliau berkata, "Janganlah ikut berperang bersama kami kecuali mereka yang pernah berperang di perang Uhud." Maka kaum muslimin pun melaksanakan perintah tersebut. Kendati tubuh mereka saat itu masih penuh dengan luka dan jiwa mereka diliputi rasa takut, kami mendengar perintahmu dan siap melaksanakannya, jawab kaum muslimin dengan tegar. Disebutkan Jabir bin Abdullah termasuk orang yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut serta berperang saat itu, meskipun ia tidak pernah ikut berperang dalam perang Uhud. Hal itu karena Rasulullah SAW telah mendapatkan jaminan bahwa ayahnya bersedia menggantikannya sebagai pengasuh putri-putrinya. Singkat cerita, akhirnya pasukan kaum muslimin bertolak meninggalkan Madinah hingga sampai di sebuah tempat yang bernama Hamra al-Asad. Sesampainya di tempat tersebut, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkannya agar menemui Abu Sufyan dan menakut-nakutinya. Lalu ia pun pergi menjumpai Abu Sufyan di sebuah tempat bernama Rauha. Saat itu Abu Sufyan belum mengetahui bahwa Ma'bad telah masuk Islam. Karenanya Ma'bad dengan mudah menterornya agar segera kembali ke Mekah, dikarenakan kaum muslimin tengah mengejar mereka dalam jumlah yang sangat besar dan telah sampai di Hamra al-Asad. Tentang kondisi pasukan muslimin dalam peperangan ini, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya. Sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Quran Surah Ali Imran 172. Ibnu Ishaq menuturkan, dalam perjalanan pulang dari Hamra al-Asad ke Madinah, kaum muslimin berhasil menawan Muawiyah bin Mughirah, kakek Abdul Malik bin Marwan dari garis keturunan ibunya, dan Abu Izzah al-Jamhi, salah seorang tawanan perang Badar yang dibebaskan Rasulullah SAW tanpa tebusan. Disebutkan kali itu Abu Izzah kembali meminta ampunan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, "Demi Allah, engkau tidak boleh mengusap kedua pipimu di Mekah." Seraya berkata, "Aku telah menipu Muhammad 2 kali." Setelah berkata demikian, Rasulullah SAW memerintahkan Zubair untuk memenggal kepala Abu Izzah. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Izzah, "Sesungguhnya orang beriman itu tidak boleh terjerembab ke dalam satu lubang sebanyak 2 kali. Lalu beliau memerintahkan Asim bin Sabit untuk menebas lehernya. Perang ini terjadi pada tanggal 8 Syawal dan tepatnya 32 bulan setelah hijrah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat lain. Ibnu Ishaq misalnya, ia mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada malam ke-16 dari bulan Syawal. Pelajaran berharga dari perang Hamra al-Asad. Ada 2 nilai penting dari kepergian Rasulullah ke Hamra al-Asad. Pertama, langkah tersebut menunjukkan integritas kepribadian Muhammad sebagai seorang pemimpin. Hal itu tercermin dari keberanian, ketabahan, kesabaran, dan sikapnya yang pantang menyerah dalam menghadapi kekalahan serta ketepatan beliau dalam menentukan strategi. Kedua, peristiwa ini merupakan bukti keunggulan para sahabat Rasulullah SAW dan ketaatan, kesabaran, ketabahan, serta kepatuhan mereka dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itulah Allah mengisahkan mereka dengan firman-Nya sebagaimana berikut, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya,
sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia-Nya yang besar. Quran Surah Ali Imran 172 sampai 174. 2. Ekspedisi Abu Salamah. Ketika mendengar berita kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, masyarakat Arab yang tinggal di sekitar kota Madinah terlihat mulai berani melawan kaum muslimin. Itu terlihat jelas dari berbagai usaha mereka untuk memerangi kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Asad dari wilayah Najd, Bani Huzail dari Arafah, dan beberapa kabilah lain yang ada di sekitar Madinah. Syahdan, Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa Bani Asad bin Kuzaimah yang dipimpin oleh Tulaiha al-Asadi dan saudaranya Salamah telah bersiap-siap menyerang Madinah untuk merampas seluruh kekayaan Madinah dan sekaligus memperlihatkan kepada mereka bangsa Quraisy bahwa mereka berani memusuhi kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW pun segera mengirimkan 150 orang tentara yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Tim ekspedisi ini dipimpin oleh Abu Salamah bin Abdul Asad. Diriwayatkan kemudian pasukan kaum muslimin melakukan serangan mendadak terhadap Bani As'ad yang tengah berada di salah satu sumber air mereka di pegunungan Qatan. Akibatnya Bani As'ad lari tunggang langgang meninggalkan binatang-binatang ternak mereka di tempat itu, lalu kaum muslimin pun membawa ternak-ternak itu ke Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 35 bulan setelah hijrah. 3. Ekspedisi Abdullah bin Unais. Al-Kisah, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk memerangi Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Hudhali yang tinggal di wilayah Arafah. Pasalnya saat itu Khalid telah mengumpulkan orang-orangnya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Sebelum berangkat, Abdullah bin Unais meminta Rasulullah SAW untuk menyebutkan ciri-ciri Khalid kepadanya. Lalu beliau menyebutkan ciri-ciri Khalid dan setelah itu Abdullah pun berangkat mencarinya. Ketika bertemu dengan Khalid, ia melihat pada diri Khalid terdapat ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW kepadanya. Maka ia segera memperdaya Khalid dan membunuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Abdullah datang menjumpai Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, beliau berkata, betapa cerah raut mukamu. Kemudian beliau mengajak Abdullah masuk ke dalam rumah dan memberinya sebuah tongkat sebagai pengingat antara dirinya dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya golongan yang paling sedikit adalah mereka yang berpegangan tongkat pada waktu itu, hari kiamat. Maka Abdullah pun menyimpan tongkat tersebut dengan baik-baik. Bahkan ketika ia wafat, tongkat tersebut ikut dikuburkan bersama jenazahnya. Peristiwa ini terjadi pada 5 Muharram atau 35 bulan setelah hijrah. 4. Ekspedisi Raji. Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW secara diam-diam mengirim sekelompok orang di bawah pimpinan Asim bin Thabit untuk mengikuti Bani Lihyan. Pasukan ini bertolak dari Madinah hingga sampai di salah satu kampung Bani Huzail. Di tempat tersebut mereka menemukan Bani Lihyan. Mereka mengikuti rombongan ini dari jarak sekitar 100 tombak. Namun mereka sempat kehilangan jejak hingga mereka sampai di sebuah rumah yang pernah disinggahi oleh Bani Lihyan. Lalu mereka memasuki rumah tersebut. Ketika memeriksa rumah tersebut, mereka mendapatkan sisa-sisa biji kurma yang dibawa oleh Bani Lihyan dari Madinah untuk bekal. Sontak salah seorang dari mereka berkata, ini adalah kurma Yastrib. Maka pasukan muslimin pun terus mengikuti jejak Banu Lihyan tersebut sampai betul-betul mendapatkan keberadaan mereka. Setelah berhasil, Asim dan pasukannya bersembunyi di sebuah bukit yang tak jauh dari mereka. Namun tanpa mereka duga, kaum yang mereka intai itu tiba-tiba datang dan mengepung mereka. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian bila kalian mau turun dan menyerah kepada kami. Demikian tawaran mereka kepada rombongan Asim. Akan tetapi dengan tegas Asim menjawab, aku tidak akan pernah turun dan berada di bawah perlindungan orang kafir. Ya Allah, semoga engkau mengabarkan keadaan kami ini kepada nabimu. Segera setelah mendengar jawaban tersebut, Banu Lihyan serentak menyerang rombongan Asim hingga berhasil membunuh Asim karena bersama 7 orang anak buahnya dengan panah. Dengan begitu yang tersisa dari tim ekspedisi tersebut tinggal Kubaib, Zaid dan satu orang lagi yang tidak dikenal namanya.
Akhirnya ketika orang ini memutuskan untuk menerima tawaran damai Banu Lihan, mereka turun dari bukit dan menyerahkan diri kepada mereka. Namun sampainya di bawah Banu Lihan justru melepaskan tali-tali busur panah mereka dan mengikatkannya pada tubuh ketiga orang tersebut. Menyadari penipuan tersebut, satu orang yang tak dikenal tadi berkata, ini adalah pelanggaran yang pertama, dan menolak untuk pergi bersama mereka. Akibatnya Banu Lihan menyeretnya dengan paksa agar mau mengikut mereka. Akan tetapi laki-laki ini tetap pada pendirinya sehingga mereka pun membunuhnya. Setelah itu mereka baru pergi dengan membawa serta Kubaib dan Zaid dan kemudian menjual keduanya di Mekah. Disebutkan Kubaib dibeli oleh Bani Haris bin Amir bin Naufal, padahal Kubaib adalah orang yang telah membunuh Haris bin Amir pada saat perang Badar. Singkat cerita, akhirnya Kubaib menjadi tawanan Bani Haris hingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Alkisah pada saat menjadi tawanan itu, Kubaib pernah meminjam sebilah pisau cukur dari salah seorang wanita Bani Haris untuk mengasahkannya. Lalu wanita itu meminjamkannya dan tentang kejadian setelah itu, perempuan tersebut menceritakannya sebagaimana berikut. Aku tiba-tiba lalai dari anakku sehingga ia merangkak menuju Kubaib. Dan manakala anakku telah berada di depannya, Kubaib langsung membangkunya. Saat itu aku baru tersadar bahwa Kubaib baru saja meminjam pisau cukur dariku. Serta aku pun menjadi terkejut dan cemas. Lalu saya memperlihatkan pisau itu di tangannya. Kubaib berkata kepadaku, apakah kamu takut aku akan membunuh bayimu ini? Ketahuilah insya Allah aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Melihat hal itu perempuan tersebut berkata, aku tak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Kubaib. Betul tidak, aku pernah melihatnya makan buah anggur segar, sedang ketika itu di Mekah tidak ada kurma dan tubuhnya terbelenggu dengan besi. Semua itu benar-benar rezeki yang dikurniakan oleh Allah untuknya. Sa'ad dan Bani Haris membawa Kubaib keluar dari tanah haram untuk membunuhnya. Namun sebelum mereka menjalankan rencana tersebut, Kubaib berkata, izinkan aku untuk melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah selesai menjalankan sholat, ia kembali menemui Bani Haris dan berkata, kalau kalian tidak menganggap apa yang aku lakukan tadi sebagai bentuk ketakutan ku pada kematian, niscaya aku telah menambahkannya. Demikianlah akhirnya Kubaib menjadi orang yang pertama kali bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Kemudian ia juga sempat berkata, ya Allah, kurangilah jumlah mereka, cerai-beraikan mereka, dan janganlah engkau sisakan satu orang pun dari mereka. Setelah itu ia berkata lagi, bila diriku hendak dibunuh dalam keadaan Islam, aku tak lagi peduli dengan apapun yang akan terjadi. Hanya Allah lah yang akan menentukan kematianku. Semua itu berada dalam lindungan zat Allah. Bahkan bila dia menghendaki, niscaya dia akan memberkahi sisa-sisa tubuhku yang tercabik ini. Setelah Kubaib mengucapkan kata-kata tersebut, Aqabah bin Haris dengan serta-merta membunuhnya. Begitu mendengar Hasim terbunuh, kaum Quraisy mengirim beberapa orang untuk mengambil salah satu bagian tubuh Hasim untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Itu karena pada saat perang Badar, Hasim telah membunuh sejumlah pembesar Quraisy. Namun Allah mengirimkan semacam sesuatu yang melindunginya dari belakang hingga mereka tidak berhasil mendapatkan apapun dari tubuhnya. Tentang kematian Kubaib dan beberapa kawannya yang sangat mulia itu, Hasan bin Sabit menggambarkannya dalam sebuah syair yang bagus. Adapun Zaid bin Dasanah, ia dibeli oleh Safwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai pembalasan atas kematian ayahnya, Umayyah bin Khalaf. Lalu pada saat Bani Umayyah membawa keluar Zaid dari wilayah tanah haram menuju Tan'im untuk melaksanakan pembunuhan itu, ternyata rombongan kaum Quraisy telah menunggu di tempat tersebut. Dan di antara rombongan tersebut terdapat Abu Sufyan. Terlihat ketika Zaid telah siap untuk dibunuh, Abu Sufyan berkata, wahai Zaid, bersumpahlah atas nama Tuhan, apakah kamu rela bila seandainya Muhammad saat ini berada di depan kami dan di tempatmu itu untuk ditebas lehernya, sementara kamu berada di tengah-tengah keluargamu? Zaid menjawab, demi Allah, aku tidak rela Rasulullah SAW berada di tempatku saat ini, apalagi bila ia harus tergores oleh senjata, sementara aku berada di tengah-tengah keluargaku. Abu Sufyan pun berkata, aku tak pernah menyumpai orang yang kecintaannya terhadap manusia lain seperti kecintaan para sahabat Muhammad terhadapnya. Setelah itu Zaid pun dibunuh oleh Nistas, salah seorang budak Safwan. Ketika mendengar kabar terbunuhnya para sahabat yang diutus Rasulullah SAW ke Raji itu, orang-orang munafik berkata, betapa nistanya orang-orang gila itu. Mereka mati mengenaskan seperti itu, tak mendatangkan manfaat apapun bagi keluarganya, dan juga tak berhasil menunaikan misi kawan-kawannya. Terkait dengan perkataan orang-orang munafik tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Quran Surah Al-Baqarah 204. Sedangkan tentang para sahabat yang telah berusaha keras menjalankan misi ekspedisi ini, Allah berfirman,
Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Diriwayatkan Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damiri sendirian untuk pergi ke bangsa Quraisy, dan tentang tugasnya itu Amr bin Umayyah menceritakan, maka aku mendatangi sebatang kayu tempat Kubaib diikat dan dibunuh. Dengan penuh mata waspada aku mengangkat kayu tersebut dan melepaskan tali yang mengikat Kubaib. Jenazah Kubaib pun terjatuh ke tanah, lalu aku agak menjauh sedikit dari tempat tersebut. Maka betapa terkejutnya diriku ketika menengok kembali ke tempat itu, karena tiba-tiba aku tidak melihat lagi jenazahnya. Bumi seakan-akan telah menelannya dan tidak ada satupun jejak yang tinggalkan jenazah Kubaib sampai sekarang. Ekspedisi ini terjadi pada bulan Safar dan tepatnya 36 bulan setelah hijrah. 5. Ekspedisi Bir Ma'unah. Pada bulan yang sama, tepatnya beberapa waktu setelah mengutus beberapa orang sahabat untuk melakukan ekspedisi Raji, Rasulullah SAW juga mengirimkan beberapa sahabat untuk melakukan sepasukan tim ekspedisi yang terkenal dengan sebutan pasukan ekspedisi Bir Ma'unah. Sebuah riwayat sahih menuturkan Rasulullah SAW mengirimkan 70 orang sahabat pilihan ke Najd. Mereka adalah orang-orang yang sering disebut Al-Qura, para pembaca Al-Quran. Mereka senantiasa berkhutbah pada siang hari dan sibuk salat pada malam hari. Dalam menjalankan khutbah itu, mereka mendapatkan upah yang kemudian mereka berikan untuk kepentingan ahli sufah. Menurut Muslim, pengutusan tim ekspedisi ini terjadi setelah beberapa orang datang kepada Rasulullah dan meminta agar mengirimkan kepada mereka beberapa sahabat yang bisa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka. Adapun Bukhari yang menyebutkan latar belakang lainnya pada intinya tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh Muslim. Menurutnya, pengutusan tim ekspedisi ini bermula dari kedatangan beberapa orang kepercayaan Bani Sulaim seperti Ri'lun, Zakwan, dan Usayyah Bani Lihyan untuk meminta perlindungan Rasulullah SAW dari serang musuh. Demikianlah, maka beliau pun mengutus 70 orang sahabat tersebut. Terkait dengan latar belakang ini, Ibnu Sa'ad sepakat dan sependapat dengan Bukhari. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Ishaq, menurutnya pengiriman tim ekspedisi ini berawal dari kedatangan Abu Bara Amir bin Malik. Diriwayatkan Abu Bara Amir bin Malik datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Maka beliau pun mengajak tamunya itu agar masuk Islam. Akan tetapi ia menolak ajakan tersebut, kendati juga tidak menjauhinya. Bahkan ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau bersedia mengirimkan beberapa sahabatmu ke Najd untuk mengajak penduduknya masuk ke dalam agamamu, aku yakin mereka akan menerima ajakan tersebut." Beliau menjawab, "Tetapi aku mengkhawatirkan keselamatan mereka dari reaksi masyarakat Najd." Maka Abu Bara berkata, "Akulah yang akan menjamin mereka untuk tidak melakukan hal itu." Untuk menengahi perbedaan pendapat ini, kita dapat menyatukan beberapa riwayat tersebut dan menyimpulkan bahwa kedua peristiwa itu pernah terjadi semuanya. Artinya Rasulullah SAW mengutus 70 orang sahabat itu adalah atas permintaan Abu Bara dan juga Bani Sulaim. Saat dan sesampainya di wilayah Bir Ma'unah, sebuah tempat yang terletak di antara tanah kekuasaan Bani Amir dan daerah bebatuan Bani Sulaim, tim ekspedisi ini mengutus Haram bin Milhan, saudara laki-laki Salim, untuk mengantarkan surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin Tufail. Namun tanpa membaca surat tersebut, Amir bin Tufail langsung memerintahkan seseorang untuk membunuh Haram. Maka orang itu pun segera menusuk Haram dengan belati dari belakang. Sesaat setelah belati itu menembus tubuhnya dan ia melihat darahnya berceceran, Haram berkata, "Allah Maha Besar, demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku telah mendapatkan kemenangan." Setelah itu Ibnu Tufail bermaksud meminta bantuan Bani Umar untuk menyerang kaum muslimin. Namun mereka menolaknya dengan alasan mereka bertetangga dengan Abu Bara. Lantas Ibnu Tufail pun meminta bantuan Bani Sulaim, Usayyah, Ri'lun, dan Zakwan menyambut ajakan itu. Akhirnya terjadilah sebuah pertempuran sengit antara mereka melawan kaum muslimin. Dalam peperangan tersebut, seluruh kaum muslimin gugur, kecuali Ka'ab bin Zaid, Ibnu Najjar, dan beberapa orang sahabat. Ka'ab selamat dengan tubuh penuh luka, akan tetapi atas izin Allah, Ka'ab tetap hidup sampai akhirnya gugur sebagai syahid di perang Khandak. Selain Ka'ab, sahabat lain yang tidak gugur adalah Amr bin Umayyah. Ia sempat tertinggal di rombongan bersama Munzir Aqabah bin Amir, sehingga keduanya tidak mengikuti pertempuran dari awal. Lalu setelah melihat para sahabat mereka bertempur, keduanya langsung menyusul memerangi kaum musyrikin. Namun akhirnya orang-orang musyrik berhasil membunuh Munzir dan menawan Amir. Akan tetapi beberapa waktu kemudian Amir bin Tufail membebaskan Amir. Setelah dibebaskan, Amru kembali ke Madinah untuk mengabarkan berita yang sangat menyedihkan itu kepada Rasulullah SAW. Dan di tengah perjalanan, ia membunuh 2 orang warga Bani Kilab untuk membalas dendam atas kematian para sahabatnya. Padahal pada saat itu Bani Kilab telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ia sama sekali tidak mengetahui hal itu, sehingga Rasulullah SAW harus membayar denda atas kematian 2 orang Bani Kilab tersebut.
Maka untuk membayar denda tersebut, Rasulullah SAW mengumpulkan sejumlah harta dari kaum muslimin dan beberapa orang Yahudi yang terikat perjanjian dengan beliau. Ketika Rasulullah SAW bermaksud meminta bantuan kepada masyarakat Yahudi guna membayar denda itu, mereka sempat berusaha membunuh beliau. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Bani Nadir, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Rasulullah SAW sangat berduka dengan dua bencana tersebut, terbunuhnya para pasukan yang tergabung dalam tim ekspedisi Maunah dan Raji. Karena itu beliau terus berdoa pada setiap sholat subuh selama 30 hari. Dalam doanya itu beliau minta kepada Allah agar membalas kekejaman orang-orang yang membunuh para sahabatnya pada peristiwa Bir Maunah dan Raji, yaitu Ri'lun, Zakwan, Lihyan, dan Usayyah. Ada kisah menarik tentang sebuah karamah yang terjadi pada peperangan ini. Bukhari menuturkan, setelah semua sahabat yang terjun pada peperangan di Bir Maunah tersebut gugur dan Amru Ad-Damiri ditawan musuh, Ibnu Tufail menanyakan kepada Amru nama seorang sahabat yang gugur waktu itu, siapa orang ini? Tanya Ibnu Tufail sedang menunjuk salah satu jasad seorang sahabat. Amru bin Umayyah menjawab, ini adalah jasad Amir bin Fuhairah. Lantas Ibnu Tufail berkata, setelah ia terbunuh, tiba-tiba aku melihat jasadnya terangkat ke angkasa. Maka aku terus mengikutinya hingga ia terlihat berada di antara langit dan bumi. Dan sesaat kemudian jasadnya itu kembali diletakkan di atas bumi. Hikmah dan pelajaran dari ekspedisi Bir Maunah dan Raji. A. Dua peristiwa ini mengisyaratkan bahwasanya setiap orang Islam berkewajiban memikul tanggung jawab dan menjalankan tugas menyerukan Islam dan mengajarkan ajaran-ajarannya kepada umat manusia. Artinya persoalan dakwah bukan hanya merupakan kewajiban para nabi dan rasul saja atau para khalifah dan ulama saja, tetapi merupakan tugas dan kewajiban bersama seluruh kaum muslimin. Terlihat pula bahwa meskipun Rasulullah SAW sempat merasa khawatir atas keselamatan para qura yang akan diutusnya, setelah melihat apa yang dialami para sahabat beliau dalam peristiwa Raji, beliau tetap mengutus mereka. Bahkan setelah itu beliau terus mengirimkan beberapa utusan untuk menyebarkan dakwah Islam sampai beliau wafat. Mengapa demikian? Yakni karena beliau berpandangan bahwa memikul tugas dan beban dakwah itu lebih penting dari segala sesuatu demi tercapainya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan seluruh ajarannya dan menyampaikan dakwahnya. B. Terlihatnya keunggulan hasil pendidikan Islam dan kerendahan akhlak kaum musyrikin. Keunggulan hasil pendidikan Islam terlihat pada sikap Kubayb bin Adi ketika dirinya sama sekali tidak menyakiti seorang bocah keluarga Haris. Kendati saat itu ia memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu demi membalas dendam terhadap kaum musyrikin yang telah menawannya dan akan membunuh dirinya. Adapun kerendahan akhlak kaum musyrik terlihat pada pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati pada peristiwa Raji dan Bir Maunah. Bahkan mereka sama sekali tidak memandang sikap terpuji Kubayb yang tidak mau menyakiti seorang bocah dari keluarga Haris tadi sebagai pertimbangan untuk meringankan siksaan mereka terhadapnya. Dan perlu dicatat bahwasanya berkhianat dan suka melanggar perjanjian itu merupakan sifat umum yang dimiliki oleh sebagian besar kaum kafir dan musyrik. C. Bagi seorang tawanan yang sudah berada di tengah musuh kaum kafir, hendaknya tidak mudah menyerah, karena itu ia harus terbunuh sekalipun, dengan harapan mereka tidak berbuat apapun pada dirinya. Hal inilah dilakukan oleh Asim radhiyallahu an tadi, sebab apabila ia menginginkan keringanan siksaan, niscaya ia bisa saja menerima tawaran kaum kafir tadi sambil menunggu kesempatan untuk menyelamatkan diri, sebagaimana yang dilakukan Zaid dan Kubayb radhiyallahu an. Dari kejadian aneh yang dialami Kubayb pada saat terjadi tawan tadi menunjukkan betapa segala sesuatu yang dimungkinkan untuk disebut sebagai mukjizat Nabi dapat menjadi keramah bagi seorang wali. Disyariatkannya salat bagi seorang yang akan dihukum mati. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Kubayb, dan setelah itu Rasulullah SAW menetapkannya. Kekuatan iman Ibnu Dathanah terlihat dengan jelas dari kecintaannya terhadap Rasulullah dan ketidakrelaannya bila Rasulullah SAW harus bertegur senjata, sedang ia duduk tenang di tengah-tengah keluarganya. Demikian itulah kecintaan semua sahabat Rasulullah SAW terhadap diri beliau, dan sikap seperti itu merupakan kewajiban mereka dan juga kewajiban setiap orang yang beriman. Bahkan mencintai Rasulullah SAW merupakan bukti keimanan seorang hamba. G. Para sahabat Rasulullah SAW merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tetapi juga sering mendapatkan cobaan dan ujian. H. Disyariatkannya membaca doa kunut di dalam sholat untuk mendoakan bencana dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin segera berhenti. Untuk sementara itu yang dapat kita bacakan. InsyaAllah kita akan melanjutkan nanti dengan perang Bani Nadir dan penyebab perang. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.